Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Adelia Rahmaningrum dengan NIM 2488020007. Saya Yusunus dengan NIM 2488020008. Saya Parani Padilla dengan NIM 2488020004. Saya Dara Maiwanti dengan NIM 2488020006. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari webinar Elisma yang berjudulkan tentang pemanfaatan AI Big Data dan teknik penelitian dalam penyusunan karya ilmiah. Langsung saja ke penjelasan selanjutnya. Oke, selanjutnya ke materi pertama, yaitu konsep peran dan perkembangan AI. Kita membahas konsep dasar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan manusia seperti belajar, menganalisis pola, mengambil keputusan, hingga berkreasi secara mandiri. Perkembangan AI sangat erat kaitannya dengan machine learning, yaitu kemampuan sistem untuk mempelajari data dan memprediksi kejadian. Dalam dunia akademik, AI berperan penting untuk membantu penelitian, mempercepat analisis, membaca literatur ilmiah, serta memahami tren keilmuan terbaru. Oleh karena itu, AI kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari workflow penelitian modern. Selanjutnya, batasan dan etika penggunaan AI. Meskipun AI memberikan banyak manfaat, penggunaannya tetap memiliki batasan etis. AI hanya boleh digunakan untuk eksplorasi awal, seperti identifikasi topik penelitian, pencarian teori, dan penyusunan kata kunci melalui Boolean search. AI tidak diperkenankan untuk menulis bagian inti penelitian seperti pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Setiap output dari AI juga wajib diverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan ilmiah. Dengan demikian, AI diposisikan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti peran peneliti. Selanjutnya, penelitian kuantitatif di era digital dan peran AI. Pertama, ada hakikat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan pengalaman manusia. Data yang digunakan umumnya berupa kata, narasi, dokumen, atau fenomena sosial. Dalam penelitian kualitatif, penelitian berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengamatan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan. Selanjutnya, yang kedua ada perkembangan penelitian kualitatif di era digital. Di era digital, jumlah publikasi ilmiah meningkat secara signifikan. Kondisi ini menuntut peneliti untuk mengolah literatur dalam jumlah besar. Disinilah AI hadir sebagai pendamping analitis yang membantu mengatasi beban keterbacaan literatur tanpa menggantikan peran kritis peneliti. Selanjutnya yang ketiga ada peran AI dalam peneliti kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, AI berperan dalam membaca dan merangkum dokumen dalam jumlah besar melalui teknologi NLP. AI juga membantu mengekstraksi kata kunci, pola tema, serta terhubung antar konsep. Selain itu, AI dapat mempermudah analisis naratif awal seperti proses coding, klarifikasi topik, dan pendeteksian tema. Namun pemahaman konteks dan penarikan kesimpulan tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Nah, selanjutnya yaitu konsep Big Data dan metodologi. Apa itu Big Data? Yaitu kumpulan data dalam volume besar atau beragam jenis dan dihasilkan secara cepat. Nah, digunakannya tuh dalam penelitian ekonomi, sosial, kesehatan, kebijakan publik, dan pendidikan. Nah, Big Data memungkinkan penelitian menangkap fenomena sosial secara real-time dan lebih objektif. Nah, metode yang relevannya itu ada text mining. Text mining itu teknik untuk
mengambil informasi penting dari data teks dalam jumlah besar. Nah, data yang dianalisisnya itu seperti berita online, media sosial, contohnya tuh Instagram, Twitter, terus artikel jurnal, komentar publik. Nah, tujuannya text mining ini untuk menemukan topik utama dan mengidentifikasi pola kata, untuk mengelompokkan dokumen dan mengetahui kecenderungan isi teks. Nah, contohnya itu menganalisis ribuan berita online untuk mengetahui isu apa yang paling sering dibahas tentang ekonomi nasional. Nah, yang selanjutnya itu metodenya tuh sentiment analysis. Nah, sentiment analysis adalah bagian dari text mining yang digunakan untuk mengetahui sikap atau emosi penulis teks. Nah, contohnya itu menganalisis komentar media sosial tentang kebijakan kenaikan BBM untuk mengetahui apakah masyarakat itu mendukung atau menolak. Nah, yang selanjutnya itu ada clustering spasial. Apa itu clustering spasial? Ialah metode mengelompokkan data berdasarkan kedekatan lokasi geografis. Ya, lokasi geografis. Contohnya itu mengelompokkan wilayah kota berdasarkan kepadatan penduduk atau tingkat kemacetan. Nah, yang terakhir itu ada deep learning. Nah, deep learning ini adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis atau neural network. Contohnya itu model AI yang menganalisis jutaan tweet untuk memprediksi tren opini publik. Nah, big data juga membutuhkan keahlian statistik, pemrograman, dan machine learning. Lanjut. Nah, selanjutnya contoh aplikasi big data dalam penelitian. Nah, yang pertama tuh ada Nightlight Dataset, mengukur aktivitas ekonomi suatu wilayah berdasarkan intensitas cahaya malam. Nah, yang kedua ada text mining media. Nah, ini tuh untuk menganalisis framing media terkait isu nasional dan internasional. Nah, yang selanjutnya ada analisis politik. Nah, ini tuh untuk mengidentifikasi bias media, pola pemberitaan, dan narasi politik pada masa akhir jabatan presiden. Nah, yang keempat itu sentiment analysis. Nah, ini untuk menilai persepsi publik mengenai judi online, kondisi ekonomi, kepemimpinan tokoh nasional. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini untuk pemerintahan menggunakan big data untuk memahami perilaku masyarakat, mengevaluasi program, dan memprediksi risiko sosial. Nah, lanjut. Yang selanjutnya yaitu integrasi AI dan big data dalam artikel ilmiah. Nah, pemanfaatan AI dalam penulisan artikel itu sangatlah banyak. Yang sebagiannya itu AI mampu menyaring literatur cepat menggunakan NLP. Nah, AI juga itu membantu merangkum artikel, mengelompokkan tema, memparafrase dan proofreading, terus menyusun kerangka teori, mendeteksi ketidakkonsistenan argumen. Nah, AI ini tuh mempermudah proses penulisan, tetapi tetap perlu pengawasan ketat dari peneliti, jangan langsung salin tempel aja gitu. Dan langsung ke selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Darmaywanti. Nah, selanjutnya itu ada tantangan etika dan regulasi akademik.
Nah, yang pertama itu tantangan utama. Tantangan utama itu ada resiko plagiarisme. Nah, itu penggunaan AI berpotensi menghasilkan teks yang mirip dengan karya lain. Jika diverifikasi, hal ini dapat melanggar etika akademik. Nah, selanjutnya ada bias AI. Bias AI itu belajar dari data historis yang bisa mengandung bias sehingga hasil analisis atau interpretasi dapat tidak objektif. Yang selanjutnya ada data tidak akurat. Nah, big data itu tidak selalu berarti data yang berkualitas. Data yang kotor, tidak relevan atau tervalidasi akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Nah, selanjutnya ketergantungan berlebihan. Terlalu mengandalkan AI dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis peneliti. Lanjut, itu ada penelitian harus dijaga. Yang pertama itu transparansi. Peneliti wajib menjelaskan bagaimana data diperoleh, diolah, dan dianalisis, termasuk penggunaan AI. Selanjutnya, akuntabilitas. Semua keputusan metodologis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, integritas ilmiah. Kejujuran akademik tetap menjadi prinsip utama meskipun menggunakan teknologi canggih. Nah, lanjut itu ada persyaratan jurnal internasional. Itu mensyaratkan yang pertama itu AI disclosure. Peneliti harus menyatakan secara eksplisit penggunaan AI dalam proses penelitian atau penulisan. Selanjutnya, bukti validitas analisis, metode dan hasil analisis harus dapat diuji dan direplikasi. Selanjutnya, dokumentasi sumber data. Nah, itu sumber data harus jelas, legal, dan dapat ditelusuri. Dan inti dari poinnya itu adalah AI dan big data meningkatkan efisiensi, tetapi kualitas penelitian tetap ditentukan oleh peneliti, bukan oleh alat. Selanjutnya ada prinsip dan strategi menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama itu ada kunci menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi. Yang poinnya itu ada niat, komitmen, dan rutinitas. Konsistensi kerja harian lebih menentukan kelulusan tepat waktu dibandingkan kecerdasan semata. Lanjut, ada penguasaan teori, memahami konsep inti bidang ilmu penting untuk membangun kerangka pemikiran dan hipotesis yang kuat. Selanjutnya ada penguasaan metode penelitian. Peneliti harus mampu memilih desain penelitian, teknik analisis, dan instrumen yang sesuai dengan tujuan riset. Selanjutnya, hubungan baik dengan pembimbing. Komunikasi efektif mempercepat proses revisi, meminimalkan kesalahan, dan menjaga fokus penelitian. Nah, poin selanjutnya itu ada ciri good research. Yang pertama itu baru, novelty. Ada unsur kebaruan baik pada konsep, metode, atau konteks penelitian. Selanjutnya ada valid dan reliable. Instrumen dan data menghasilkan temuan yang akurat dan konsisten. Selanjutnya ada objektif. Analisis didasarkan pada data dan metode ilmiah, bukan opini pribadi. Selanjutnya bermanfaat. Memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori atau praktik. Selanjutnya, layak publikasi. Nah, memenuhi standar metodologis dan akademik jurnal bereputasi. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian dan tools analitik. Nah, itu dominasi metode kuantitatif. Itu sekitar 70-90% publikasi internasional menggunakan metode kuantitatif karena mampu menguji hubungan antar variabel secara
terukur, dan sistematis. Nah, tools analisis yang banyak digunakan itu ada PLS, SEM 35%, cocok untuk model kompleks dan ukuran sampel kecil. Selanjutnya ada AMOS atau CBSEM itu 25%, digunakan untuk model struktural berbasis konvarian dengan landasan teori yang akurat. Selanjutnya ada Studio, itu bersifat open source, banyak dipakai untuk replikasi dan analisis lanjutan. Selanjutnya ada SPSS, itu digunakan untuk analisis dasar seperti regresi, uji statistik, dan deskriptif. Nah, di metode penelitian itu ada metode kuantitatif, meliputi survei eksperimen, regresi, Bayes analisis, dan SEM untuk menguji hipotesis berbasis angka. Nah, selanjutnya metode kualitatif. Itu meliputi observasi natural, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan triangulasi untuk memahami makna dan konteks sosial. Nah, selanjutnya itu ada tingkatan penelitian. Itu yang pertama S1, aplikasi, menerapkan teori atau metode yang sudah ada. Yang kedua S2, inovasi, memodifikasi metode, model, atau pendekatan yang telah ada. Yang ketiga S3 itu ada invensi, menghasilkan teori, metode, atau temuan asli yang benar-benar baru. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia. Materi selanjutnya adalah sentimen dan negative word big data, yaitu konsep sentimen analis. Nah, sentimen analis itu apa sih? Itu adalah teknik dalam big data yang digunakan untuk mengukur emosi atau opini publik dari teks dalam jumlah yang sangat besar seperti dari media sosial, berita online, atau forum diskusi. Nah, teks-teks tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu sentimen positif yang menunjukkan dukungan pujian atau pengalaman yang baik. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua sentimen negatif yang berisi kritik, keluhan, kerugian, hingga indikasi penipuan atau kriminalitas. Nah, yang ketiga adalah sentimen netral, yaitu teks yang hanya bersifat informatif tanpa emosi tertentu. Nah, analisis sentimen ini banyak digunakan untuk melihat opini publik terhadap isu-isu seperti politik, ekonomi, kebijakan pemerintah, maupun masalah sosial. Nah, selanjutnya yaitu peran negatif dalam analisis sosial. Negative word seperti yang ada di contoh gambar ini adalah bentuk visualisasi negative word atau positive word yang tadi dijelaskan. Negative word memiliki peran penting dalam analisis sosial karena dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi masyarakat. Melalui kata-kata negatif, peneliti dapat mengetahui sumber masalah sosial, melihat persepsi publik terhadap isu-isu yang bersifat kontroversial, serta mengidentifikasi risiko sosial seperti penipuan, kerugian, atau tindak kriminal. Dalam penelitian big data, negative word membantu mengungkap hal-hal yang sering kali tidak terlihat dalam survei konvensional seperti rasa ketidakpuasan publik atau emosi yang tidak terungkap secara langsung. Nah, selain itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk membaca tren krisis sosial dan mengidentifikasi isu-isu yang membutuhkan perhatian atau intervensi kebijakan. Nah, selanjutnya yaitu di kesimpulan dari penjelasan materi ini, penelitian modern semakin ditopang oleh AI, big data, dan metodologi ilmiah yang terstruktur. AI membantu proses analisis dan penulisan, namun peran peneliti tetap utama dalam interpretasi SLR, meta-analisis, dan bibliometrik, menyediakan pendekatan sistematis untuk memahami literatur, sementara big data membuka peluang analisis empiris yang lebih luas. Penelitian yang baik membutuhkan penguasaan teori, metode, alat analitik, serta integritas akademik agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang valid, relevan, dan layak publikasi.